Kayak waktu itu kita pernah produksi barang yang di satu bahan, wah laku nih, oke. Terus ada satu bahan yang lagi hits banget. Oke deh, ini pasti laku. Kita bikin pakai bahan ini. Tanpa ini kan, karena positive thinking, langsung potong semua gitu kan. Semua berapa roll, potong. Ternyata begitu dibikin dengan bahan yang lain, itu nggak laku gitu loh. Jadi walaupun modelnya sama persis, tapi nggak laku gitu. Nah itu pengalaman banget. Cel, ada temen gue di kantor. Dia tuh kayak pengen mulai usaha, tapi bingung mulainya gimana. Kalau sekarang sih dia cuma kayak bawa dia punya barang ke kantor, terus dikasih ke temen-temennya lihat, Terus jual ke teman-teman. iya. Terus dia bingung sekarang. Terus bingung gimana ya ngembanginnya gitu, pengen lebih baik lah maksudnya. Oh, lah. Ini sebelahku gimana nih? Kenapa ini loh? Tanya dong sama dia. Iya dong. Ya makanya, yuk ngobrol. Yuk. Nah, sebelumnya kita kenalan dulu nih sama teman kita ini. Halo, nama saya Imelela Setiawan. Apa? Imelela Setiawan. Melelel. Ime, nama panggilannya. Ime ya. kan ya. Namanya Ime. Ime atau Lela ya. Atau Lela. Kok Lela? Apalagi ya? Latar belakang. Latar belakangnya ya. Terus sekarang apa yang dikerjakan gitu kan? Sekarang yang dikerjakan adalah Latar belakangnya apa dong? Latar belakangnya apa nih maksudnya? Ibu rumah tangga. Ya, ibu rumah tangga juga, tapi juga Profesi, status. profesi adalah pedagang baju. Status available? Status bersuami satu, Oh, beranak belum. dua. Oke. Ya gitu. Apalagi ya? Terus kesibukan sehari-hari? Kesibukan sehari-hari ya ini aja sih, ke toko, tiap hari ke toko, ngurusin toko, sama biasa ibu rumah tangga juga ngurusin anak gitu. Itu awalnya gimana sih sejarahnya sampai punya toko kayak sekarang, Ime? Sebenarnya kalau ditanya sejarahnya agak membingungkan juga ya, maksudnya dari dulu kan emang suka dagang dari dulu ya. Passionnya kayaknya dagang gitu ya. Dari SMP tuh saya ingat dulu tuh udah demen jualan jam tangan, jualan kartu ucapan, bikin sendiri, selipan buku, apa aja yang bisa dijual dulu. Emang hobinya dagang. Emang dagang. Udah gitu. Dulu sempat ikut, maksudnya kita kerja di toko baju juga, punya teman, terus udah gitu, lumayan udah lama kerja. Nah kebetulan udah sampai belasan tahun waktu itu kerja. Oh, udah belasan tahun ya? Udah belasan tahun. Lalu memang mama mertua aku itu punya kayak CMT gitu, punya CMT baju muslim zaman dulu. Jadi memang kebetulan mama mertua aku lah istilahnya berdua ini udah tua gitu lah ya, maksudnya mereka juga udah mau mau retire dan gimana nih untuk selanjutnya penerusnya, apakah kita mau meneruskan nih kita anaknya gitu atau gimana. Terus aku pikir ya karena aku juga udah ada basic jualan di toko itu selama 12 tahun gitu kan, maksudnya aku juga bisa lah, rasanya bisa lah nih kalau gue coba, gue kayaknya bisa deh gitu. Udah lumayan lama gitu. Kalau enggak dicoba kapan lagi gitu kan, kita mau nunggu sampai kapan gitu kan. Jadi akhirnya aku resign untuk memulai toko baru gitu sendiri semuanya. Jadi produksi juga sendiri ya?
Karena ada CMT itu kan. Betul, tapi waktu pertama kali buka memang belum banyak. Masih istilahnya coba-coba dikit-dikit. Karena sampai sekarang juga jujur aja sebenarnya kalau mau dibilang produksi baju itu masih nyoba terus gitu ya. Karena kita kan masih ngikutin pasar, market ini maunya apa Trennya gitu. ya? Jadi belajar terus sebenarnya gitu. Jadi ya gitu. Cuman sekarang memang udah lebih banyak produksinya, udah 90% lah produksi sendiri gitu. Gitu ceritanya ibu-ibu. Ada Berarti kendala harus- nggak tuh? Ada kendala nggak maksudnya? Takut dari kan udah 12 tahun bekerja terus melepaskan bekerja dengan memulai usaha itu. Pastilah, karena kita kan biar bagaimanapun kalau istilahnya kalau kita bekerja itu kan kita hadir di tempat kerja and then udah ya bebas gitu kan. Jadi sebenarnya waktu mulai itu sih modalnya nekat sih sebenarnya nekat. Kita nggak ada kepikiran nanti kalau kita yang punya usaha sendiri bakalan lebih gini, lebih gitu, lebih nekat. Takut pasti ada karena Jadi kayak harus berani ya. untuk memulai sesuatu yang pada saat itu perahu ini kan toko aku itu adalah sumber mata pencaharian kita gitu. Jadi kita benar-benar nggak ada usaha lain selain ini. Jadi takutnya tuh di situ ini akan berhasil atau enggak gitu. Tapi ya modal nekat, percaya, kita bawa doa gitu ya. Udah jalanin aja deh dulu pelan-pelan gitu. Gimana nanti lihat hasilnya gitu. Ya katanya gitu. Berarti Ime harus ngikutin tren terus dong untuk desain-desainnya Betul. baju-baju yang mau dibikin. Itu bikin Betul. sendiri kan? Bikin sendiri. Kalau baju itu ada, maksudnya selain kita ngikutin tren, kalau baju itu kan berkembang terus ya. Dan kadang-kadang ngulang-ngulang sih sebenarnya. Yang dulu pernah tren bisa tren lagi. Yang penting kita tuh peka aja. Ini lagi orang lagi nyarinya apa ya sekarang ini. Cuman di satu sisi kita sendiri juga mesti punya ciri khas. Ciri khas tokonya tuh kita mau brand kita tuh mau apa gitu yang bikin orang Spesifik ya? spesifik. Oh ini si perahu tuh emang bajunya tuh kayak gini gitu, style dia tuh kayak gini. Nah ini yang cocok sama gue ya kayak gini gitu. Sambil punya ciri khas supaya kita bisa menarik customer yang cocok dengan ciri khas kita itu gitu. Harus Dan ada terus ciri repeat lagi khasnya ya, berarti Ciri ya. khas, tapi di satu sisi juga ngikutin perkembangan fashionnya lagi apa gitu. Iya. Oke. Nah, mungkin kalau boleh ditambahin nih, ya mungkin sahabat perempuan banyak yang juga punya kayak keinginan seperti email gitu ya, dari tadinya bekerja terus mungkin mau punya waktu luang lebih banyak buat keluarga, mau memulai usaha. Nah, mungkin email Lela bisa kasih tips atau cara-cara gimana langkah-langkahnya untuk memulai. Jadi apa-apa aja sih yang harus dipersiapkan dengan matang, make sure gitu ya. Apalagi ketika benar-benar mutusin, wah lepasin kerjaan. Ibaratnya kan benar-benar ganti bakul nasi gitu ya. Yang itu benar-benar dilepas. Nah, itu pertaruhannya nggak main-main. Jadi mungkin ada tips yang lebih teknisnya gitu ya, persiapannya apa-apa aja gitu. Kalau awal pasti kita harus ada udah yakin lah ya, maksudnya dengan kita punya pengalaman, skill. Maksudnya kalau aku waktu saat itu berdasarkan dari diri sendiri, setelah 12 tahun jualan di toko baju gitu, ya. dijual fashion, kayak oke lah. Segitu kemampuan gue mengerti, gue harus jalan dengan segitu sambil belajar. Jadi Pertama sesuai dengan ilmu atau basic pengalamannya. skill yang kita udah punya lah ya, paling nggak walaupun itu sedikit atau banyak, dicoba dulu langsung gitu ya. Karena makin kita mundur, betul. kita juga nggak muda terus gitu kan. Waktu jalan terus gitu. Jadi kalau udah ada kemantapan paling nggak di hati gitu, ya udah dicoba aja dulu, dan dicoba di aja. bidang yang memang bukan buta sama Bukan sekali. sama sekali, benar. Paling nggak kita udah ada pengalaman, Menguasai lah. menguasai sedikit, ya. Terus kemudian Modal dong. modal pasti, ya kita biar bagaimanapun ada modal. Boleh di-spill nggak kira-kira kalau untuk UMKM, untuk bisnis fashion, itu kira-kira modal di awal banget untuk yang memulai itu seperti apa? Jadi supaya sahabat perempuan punya pengharapan nih, oh modalnya segitu, oke kumpulin deh sampai segitu gitu. Kalau untuk benar-benar exact nilainya, aku juga
nggak bisa spill, maksudnya kayak gini loh. Karena sesuai dengan kondisi kamu mau jualannya apa? Mau jualannya di mana gitu kan? Segmen Karena fashionnya yang seperti segmen apa? fashionnya seperti apa? Terus harga sewa tokonya di sini dan di situ dan di situ tuh beda gitu ya. Oke. Tergantung. Karena sewa toko ya. Ya. Tapi kalau sekarang kan banyak yang online nih. Betul. Gitu Nah, kan? kalau itu sebenarnya kalau lebih untuk modal lebih sedikit ya. Kayak paling siapin baju-baju. Minimal berapa sih gitu kalau yang Baju lah paling anggaplah enggak gitu. daripada biaya mungkin susah itu. Iya, berapa banyak mungkin quantity di awal berapa gitu macam ya. baju dengan berapa macam macam ukuran. model, Iya. ukuran. Baju berapa banyak? Banyak sih. Oh, minimalnya Banyak. berapa sih 10? kalau mau- 50 lah. 50 model. 50 model. Minimal 50 model lah modelnya ya. aja 50 ya, Iya. belum lagi ukurannya kan satu model itu biasa ada S, M, L. Itu ada varian warna. Itu kalau ada varian warna dan size gitu. Tapi kalau nggak ada kalau ya yang all size, biasanya sih warna doang sih. Warna ya. doang. Kayak perahu itu kebanyakan kita bikinnya free size. Jadi cuma varian warna aja. Oh. Nah itu seiring Mengurangi jalan, nanti misalkan 50, kita jualan seminggu atau 2 minggu aja kita udah tahu kan. Oh. Oke. Abisnya dalam seminggu 2 minggu gini, berarti nanti gue mesti sediain segini lagi atau nambah lebih banyak 2 kali lipat kah? Jadi semuanya memang seiring sejalan kita akan belajar juga gitu. Berapa stok yang kita butuh, berapa yang nanti bakalan biasanya kayak gini sisa nih, mendingan gue nggak usah banyak-banyak gitu. Oh, terus Udah tahu turnover-nya, Iya, udah tahu iya. ya, udah lama-lama Iya, ya. lama-lama belajar, lama-lama belajar. Udah bisa sih. baca ya turnovernya, yang mana yang ini ya. Terus lihat model juga ketahuan ya. Oh, yang ini bisa laris manis nih, yang ini. Itu juga belajar banyak banget sih. Kalau kita nggak gagal, kita juga nggak tahu gitu ya. Jadi kadang-kadang butuh gagal juga, butuh salah juga gitu. Iya. Jadi belajar ya. Kayak waktu itu kita pernah produksi barang yang di satu bahan, wah laku nih, oke. Terus ada satu bahan yang lagi hits banget, oke deh, ini pasti laku. Kita bikin pakai bahan ini. Tanpa ini kan, karena positive thinking, langsung potong semua gitu kan, semua berapa roll potong. Ternyata begitu dibikin dengan bahan yang lain itu nggak laku gitu loh. Jadi walaupun modelnya sama persis, tapi nggak laku gitu. Nah itu pengalaman banget. Antara model dan bahan ya padahal. Iya, padahal cuma modelnya sama, cuma beda bahan. Nah itu juga bisa nggak laku banget. Ya ada beberapa kali kita belajar kayak gitu. Trial and error. Trial and error Pengen terus tahu nih, sampai kalau yang sekarang. nggak laku gitu biasanya dilempar kemana, Mel? Ada langganan-langganan di luar kota yang kita kayak konsinyasi, titip jual, atau enggak kebanyakan enggak sih titip jual diputerin sih, ya, titip jual, barangnya atau ya. enggak karena sekarang di marketplace itu kan orang banyak juga nyari yang iseng-iseng murah meriah diskon. Oh ya, diskon. Iya, misalkan payday diskon 50%. 10, Iya, 11, iya. 11, 12 gitu ya. Diskon 50% gitu. Jadi- Soalnya ada temenku dia tuh baju bayi gitu, dia bilang dia sumbangin. Oh, iya betul. Saking karena dia mau tutup gitu, tokonya dia mau tutup gitu, memang sumbangin semua. Kirain ya semua. Ternyata masih bisa cara ya diputer. Iya, Tadi asik, tipsnya tuh kan satu sesuai bidang, terus modal udah di spill ya, siapin modalnya tuh. Terus yang ketiga tadi berani melangkah. Berani, pokoknya Gitu kan? jalanin aja dulu karena biar bagaimanapun kita mesti trial and error terus sambil jalan. Betul. Gitu. Kalau nunggu siap nggak mulai. Ya, siap-siap. Terus ada tips lain lagi? Ada berapa tips? 4, 5? Tips lain apa ya? Ya kita kan pasti bawa doa ya. Kalau Iya. kita punya usaha pasti kita kan bawa doa nih kayak. Karena kita juga mau nanya ke siapa gitu kalau lagi galau gitu ya. Ya kita sekalian juga doa gitu. Kadang-kadang tuh Tuhan kirimin kita tuh yang kayak, aduh butuh orang nih buat admin misalkan gitu kan. Terus ya gitu Yang kita seperti minta-minta ini, yang seperti gitu-gitu. itu. Nanti akan datang kandidat, nah kita milih. Semuanya itu kayak percaya nggak percaya kita minta, terus kita peka gitu ya sama jawaban Tuhan gitu kan. Iya. Ini loh. Ya udah kita jalanin, kita pilih, kita jalanin. Kalau aku sih kebanyakan kayak gitu sih, kayak trust God juga dalam usaha ini. Kita mau dibawa kemana gitu. Jadi ya Dan just one step at a time. Pokoknya langkah demi langkah dijalanin gitu ya. betul. Iya. Oke. Ya begitulah. Sesuai dengan ini. Saya. Sesuai Di dengan sini, motonya ya. ya. Apa Apa gitu? tuh? Lihat tuh. Berilah kami cuan pada hari ini. Tuh. Oke, amin. Amin. Doa terus ya.
Doa kami semua buat sahabat perempuan yang punya usaha, memulai usaha Semoga ya. cuan terus. Cuan hari ini. Oke, Ya, good. gitu. Nah, jadi memang ada lagi nggak teman-teman yang mau nanya atau apa? Udah sih. Tadi Kalau- saya sebenarnya pengen nanya yang kalau nggak laku tuh sisa-sisa Itu baju kemana? kemana? Udah gitu. dijawab Udah ya. dijawab. Nah, aku juga selalu nih, ini ditanyakan setiap sesi cerita perempuan mengundang mompreneur ya. Kan punya pengalaman berbeda-beda. Jadi, apakah email Lela juga punya support system? Karena gini, kan kerjaan boleh dibilang wah tanggung jawabnya nggak kecil ya, urusannya pasti sama bagian produksi, pikirin model, segala macam bahan dan lain sebagainya, belum lagi ke toko setiap hari gitu kan. Nah, itu kesibukan itu dihubungkan dengan keluarga. Nah, itu seberapa besar gitu keluarga mendukung support sistemnya, terus bagaimana memanage waktunya gitu kebersamaan sama keluarganya gitu, waktu buat anak-anak, suami. Gimana Mel kalau pengalaman ini? Ya, untungnya sih kalau aku dari awal memang disupport banget ya sama keluarga, sama anak, sama suami gitu. Ya suami aku ya partner aku gitu kan. Kita mikir berdua gitu. Bagi-bagi tugas nggak? Bagi-bagi tugas juga, terus ngejulit berdua juga gitu ya. Kalau ngomongin dari masalah toko apa Kerjaan segala gitu macam, ya. semua ya sama dia gitu kan. Jadi kalau anak support banget karena mereka juga tahu ya ini yang mama papaku usaha ya di sini gitu loh. Bahkan mereka tuh kalau waktu itu pernah kayak lebaran atau apa gitu ya, mbak aku tuh nggak ada di toko gitu kan. Jadi Bantuin ya? Bantuin dia jaga toko. Terus kita pernah juga waktu itu ada acara nobar, nonton bareng. Jadi aku ngajak mbak-mbak aku nonton bareng di bioskop di MAG. Terus yang jaga toko suami aku sama anak aku. Terus nggak ada yang beli waktu itu. Selama 2 jam kita nonton nggak ada yang beli. Ngaruh ya, ternyata ngaruh ya antara yang Soalnya jaga bukanya toko itu. flat, dibukanya flat. Boleh masuk. Kalau bisa jangan masuk. Orang mau masuk udah jadi. Aku nggak ngerti gitu. Mukanya beda ya, Mukanya muka yang flat. biasa mengundang tamu. Iya, gitu. Mengundang tamu. Kayak gitu deh. Untungnya sih disupport sih sama keluarga gitu. Sama kalau aku mau nambahin, kalau ini pengalaman aku terakhir sih ya. Iya. Kalau untuk di perahu sendiri gitu, kalau aku tuh awal-awal itu suka gini ya, pandang sendiri gitu kalau lagi ngadepin situasi toko gitu ya sama karyawan terutama gitu. Lalu kita juga maksudnya sebagai pengusaha gitu ya, kita harus belajar terus kan. Salah satunya caranya baca buku lah atau Iya. dengerin podcast atau apa supaya kita juga Wah, ini dia sahabat perempuan sejati, Ci. supaya kita juga ilmunya nambah gitu. Iya, Nah, betul. banyak sekali kekurangan yang aku sadarin setelah aku tuh baca begini begitu. Itu yang terakhir ini aku alamin adalah bagaimana kita itu kalau menghadapi customer maupun karyawan itu kita harus berkaca pada diri kita sendiri. Kalau kemarin-kemarin itu aku sadar banget hubungan aku sama karyawan aku itu agak tegang. Terus kenapa setiap kali dikasih pemberitahuan atau perintah, mereka juga suka salah, nggak nangkep gitu, udahannya juga emosi gitu. Ternyata setelah aku baca-baca buku segala macam, itu semua asalnya dari aku sendiri gitu. Karena bukannya menyalahkan diri, tapi kita mengambil tanggung jawab bahwa lu refleksi di dalam diri sendiri apa nih ada yang salah gitu, sehingga nyampenya atau orang nangkepnya itu nggak benar gitu ya. Ternyata itu semua berawal dari kita sendiri. Contohnya aku udah praktekin beberapa kali. Kalau aku kasih perintah, misalkan di WA atau di grup, salah. Aku lihat lagi. Maksudnya kok nggak benar nih, nggak nangkep. Aku lihat lagi. Ternyata cara penyampaian aku tuh yang nggak detail. Mereka harus detail. Atau cara aku ngomong ke karyawan, selama ini mereka kok nangkepnya kayak tegang. Ternyata aku ya sendiri tegang gitu kalau ngadepin mereka gitu loh, kayak nggak relax, nggak dengan apa ya, kekeluargaan lah ya istilahnya. Kita kan mereka itu kan bukan cuman karyawan, tapi mereka juga itu sebenarnya teman kita
dalam berusaha Betul. itu kan, dalam Iya, berdagang itu partner. partner kita Partner. gitu loh. Iya. Kita harus sefrekuensi dan sehati gitu dengan Iya. ini. Jadi aku sekarang lagi mulai memperbaiki diri untuk juga lebih rileks, lebih masuk ke kayak gimana karakter mereka satu-satu supaya kita juga enak gitu kalau bekerja, nggak cuma dari atas ke bawah tapi kita bareng-bareng gimana gitu. Ya kalau aku itu yang aku belajarin terakhir-terakhir ini, gimana kita ambil tanggung jawab untuk berkembang lebih baik lagi sama-sama gitu. Iya, kerja sama dengan lebih baik ya, sebagai satu tim gitu kan. Orang kadang sama suami juga gitu kan, kalau ngomong, ini Kok kayak nggak nyambung ya? nggak nyambung ya. Ternyata kita yang ngomong kecepatan gitu. Kita ngomong kecepatan, dia jadi belum nangkep. Ya, dia belum gitu. siap gitu, mungkin otaknya lagi mikir yang lain-lain, terus ini udah lewat Iya. gitu. Hah, apa tadi gitu kan? Enggak, kadang-kadang nih udah ada di otak tapi yang keluar cuma Bener, Ci. sedikit segini Seiprit doang. Bener, yang di ya. otak tuh lengkap sebenarnya, tapi yang dikeluarin nggak lengkap. Iya. Itu kurang detail Waktu tadi. itu aku juga pernah komplain, kenapa yang ngomong sama si ini gini, gue udah jelasin gini-gini, dia nggak nangkep loh. Terus dia pasti bilang, kayaknya gue juga nggak nyangkep, lo maksudnya apaan gitu. Ternyata dari kitanya Kita merasa kurang- udah lengkap, padahal yang kita ucapkan sedikit informasinya. Nah, ya ini Kayaknya, bagus ini. Jadi Iya. kita tuh harus selalu memakai sepatu orang lain juga ya. Maksudnya kita menempatkan diri sebagai orang tersebut yang menerima perintah kita, yang menjadi customer kita, gitu kan ya maksudnya ya Mel. Betul. Waduh, kita belajar banyak banget nih ya tips hari ini, walaupun tayangan yang cuman singkat saja 15-20 menit, tapi saya harap sahabat perempuan belajar banyak ya. Mungkin supaya nggak saya terus, coba bagi-bagi teman-teman yang lain tadi belajar apa dari Melela tipsnya. Ya, kita belajar, yang terakhir saya belajar teamwork. Ternyata teamwork itu memang harus belajar terus bagaimana berelasi dengan teman sejawat, karyawan, ataupun dengan partner suami, ke anak. Ya, semua itu harus learning by doing. Iya. Harus terus. Karena dengan diasah. begitu juga kayaknya kita perasaannya tuh nggak tegang dan emosian terus Iya, gitu ya. Ternyata harus dipelajari juga itu ya. Iya. Betul. Kalau Aca? Menganggap karyawan itu bukan antara bos dengan anak buah Anak gitu buah. ya, tapi dia menganggap rekan kerja. Ya. Jadi ya kalau rekan kerja kan pasti nggak ini kan nggak Nggak galak ya. nggak galak, nggak ini gitu kan. Selevel ya. Ya, Just selevel. simply baik kalau mereka melakukan sesuatu, aku belajar mereka melakukan sesuatu walaupun memang sudah tugasnya, tapi kalau kita kadang-kadang dulu aku suka miss gitu. Iya. Kalau sekarang aku selalu mengapresiasi kayak Ya. thank you ya, makasih ya gitu. Nah itu That's tuh great. mereka seneng dan maksudnya Ya, betul. mereka dihargai dan aku juga merasa oh ya, Ya. ini bagus gitu. Aku sendiri juga seneng gitu loh betul, karena betul. notice itu gitu. Ya. Walaupun kadang pegawai kan udah digaji, Iya, udah gitu digaji, ya. tapi nah, ya tapi nggak tetap begitu. apresiasi dari hati itu memang sesuatu yang membangun ya, membangun orang lain, gitu kan. Jadi jangan lupa ya para bos-bos gitu ya, pemilik-pemilik, owner-owner bisnis gitu ya, mengapresiasi walaupun itu pegawai gitu ya, bahkan OB sekalipun gitu. Kalau mereka sudah melakukan sesuatu bagi kita, nggak ada salahnya kok ucapin terima kasih. Kalau salah ya bilang maaf juga nggak apa-apa ya, gitu kan. Nah, jadi memang itu menciptakan satu lingkungan kerja yang akan sama-sama maju jadinya gitu. Kayak good sekali. Jadi kita belajar bagaimana memulai usaha. Saya ingatkan lagi ya sahabat perempuan, jangan pernah takut untuk memulai ya. Masuklah ke bidang yang memang kalian sudah kuasai dengan betul-betul. Jadi berani melangkah aja, persiapkan semua terutama modal ya, semua sumber daya yang dibutuhkan. Dan jangan lupa juga ada support system dari keluarga dipersiapkan juga ya. Nah, sahabat perempuan, kalau mungkin ada yang punya pendapat lain, ada yang mau komentar atau bertanya, silakan ketik di kolom komentar. Dan terus dukung kami dengan cara Like, share, and subscribe di channel Cerita Perempuan. Dari perempuan, oleh perempuan, untuk perempuan hebat, kita semua.